wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan LDKM di hari ketiga ini pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar buat teman-teman semua? Alhamdulillah baik teh. Baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Semoga teman-teman harus selalu jaga kesehatannya ya. Sebelum kita mulai ke pematerian, kita cek semangatnya dulu boleh ya? Oke, teman-teman masih ingat kan tagline kita? Ada yang masih ingat? Oke, kalau lupa saya ingatkan kembali ya. Kalau saya bilang LDKM 2021, teman-teman jawabnya langkah awal pemimpin muda berintegritas. Siap? Siap teh. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita coba cek semangatnya. LDKM 2021. Langkah awal pemimpin muda berintegritas. Baik. Oke, ternyata teman-teman semangat ya. Nah, kalau gitu. Nah, teman-teman, agenda kita hari ini kita akan ada pematerian tentang mengapa kita harus berkooperasi. Nah, yang akan disampaikan oleh kakak kita yang sangat-sangat luar biasa sekali tentunya, yang nantinya insya Allah akan memberikan pematerian yang dapat menambah pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Jadi, walaupun ini sore hari, kita tetap harus semangat dan tetap konsentrasi ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Dan teman-teman pun jangan lupa untuk mencatat pematerian sebelumnya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV beliau. Baik, untuk pemateri kita hari ini yaitu
Baik, teman-teman tunggu sebentar ya, ada terkendala teknis. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita sapa dulu pemateri kita, Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Ya, halo. Ya, halo Kak Kiki, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Dalam keadaan sehat. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Oke. Terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya putus-putus nggak? Aman-aman, Kang. Jelas, Lancar. Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia, kepada Hima Eksyar yang telah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya untuk MAC, untuk memberikan, kita saling sharing aja, karena di sini saya sama-sama belajar tentang kenapa itu kita harus berkoperasi. Kasih kepada untuk peserta LDKM dari angkatan 2021 yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini, yang walaupun diadakannya di sore hari, yang mudah-mudahan masih memiliki semangat yang sama seperti aktivitas di pagi hari. Oke, di sini sesuai agenda kita akan kita sharing mengenai kenapa kita harus berkoperasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Kiki Andriansyah. Saya dari member Activity Center yang kebetulan pada periode ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua Umum dari member Activity Center KKBI Kopin, dan saya juga merupakan mahasiswa aktif dari kelas ekstensi karyawan Prodi Akuntansi. Saya juga angkatan 2019. Boleh di share screen si materinya. Oke. Sesuai agenda, kita akan membahas tentang mengapa kita harus berkoperasi. Boleh di next slide aja. Nah, kita mulai dulu dari definisi dari koperasi itu seperti apa. Karena kita itu negara hukum, negara Indonesia, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang apa itu definisi koperasi. Koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ada dua poin yang saya garis bawahi di sini, yaitu adalah prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan. Jadi pada simpelnya koperasi itu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Nah, dalam proses menjalankan si usahanya itu berbeda dengan badan usaha lain, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Nanti itu akan dibahas di next slide. Lalu poin kedua yang saya highlight dari definisi koperasi itu adalah gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan. Maksudnya apa di sini? Indonesia itu kan terkenal dengan istilahnya gotong royong, saling bantu satu warga dengan warga lain. Nah, kenapa koperasi bisa menjadi gerakan ekonomi rakyat? Berdasarkan definisi tadi, karena beranggotakan seorang yang memiliki tujuan yang sama untuk membantu mesejahterakan anggotanya, koperasi ini merupakan implementasi dari hal tersebut. Ini tuh bisa membantu dalam perekonomian nasional itu sendiri. Boleh di next slide. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari koperasi itu?
secara teori tujuan koperasi itu ada 4. 1 itu untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Jadi karena dibentuknya oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mensejahterakan anggotanya, maka pastinya tujuan koperasi itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota dari koperasi itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Maksudnya jadi koperasi itu tidak hanya harus bisa memberikan manfaat atau benefit terhadap anggotanya sendiri, tapi koperasi juga harus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Misalkan dibentuk suatu koperasi di suatu daerah, misalkan di daerah Jatinangor aja yang terdekat, misalnya KKBI Kopin. Nah, KKBI Kopin itu selain harus memberikan pelayanan terbaik, memberikan manfaat untuk anggotanya di lingkungan KKBI Kopin sendiri. Nah, KKBI Kopin sendiri itu harus memberikan manfaat juga untuk masyarakat di sekitarnya, kayak seperti kalau kan dibentuk di Jatinangor. Nah, masyarakat Jatinangor itu harus bisa merasakan dari manfaat koperasi itu sendiri. Yang kedua, bertujuan untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dan hal-hal ekonomi. Nah, ini juga merupakan sebuah inti dari tujuannya koperasi. Misalkan, saya itu membuat usaha tempe. Nah, saya itu memiliki beberapa kenalan yang tempe. Kenapa kita nggak membuat, kita bergabung membentuk sebuah koperasi untuk membantu agar produksi tempe itu bisa menjadi maksimal. Misalkan dalam proses bahan baku kita bisa mendapatkan yang lebih murah, terus juga dalam distribusinya kita juga bisa lebih maksimal gitu. Jadi untuk membantu dalam proses hal ekonomi juga dalam hal pendapatan. Yang ketiga, bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat dan adil makmur sesuai dengan isi dari undang-undang tadi, bahwa koperasi itu sebagai pembantu serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi itu berfungsi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Boleh di next? Nah, tadi di definisi tadi kan ada yang di 2 garis bawahi itu, ada yang prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi itu sebenarnya ada apa aja? Nah, mungkin yang udah pernah atau yang udah dapat materinya selama kuliah, mungkin yang buat mahasiswa baru, kita sedikit diulang lagi, diingetin lagi, kalau prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Jadi, dalam menjadi sebuah koperasi itu tidak ada paksaan, tidak boleh ada diskriminasi, siapa aja boleh gabung di koperasi, yang terpenting memiliki tujuan yang sama dalam hal koperasi tersebut. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Jadi maksudnya di sini semuanya itu berdasarkan ya kesepakatan semua anggota gitu. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. One man, one vote kalau istilahnya. Kayak seperti itu. Berbeda dengan badan usaha lain, kayak kalau misalkan dalam pengambilan keputusan, pengelolaannya itu di suara terbanyak itu dari pemegang saham, siapa yang paling banyak menanam sahamnya. Sedangkan kalau di koperasi, di koperasi menanam modal misalkan Rp200.000 dengan Rp100.000, kalian memiliki posisi yang sama untuk dapat mengeluarkan pendapat kepada koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU di sini adalah sisa hasil usaha dalam koperasi. Lalu yang selanjutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keempat, kemandirian. Yang selanjutnya, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi yang terakhir. Nah, koperasi bisa nggak sih kerjasama sama koperasi lain? Bisa, ini tuh kayak misalkan koperasi A bekerjasama dengan koperasi B dalam hal segi permodalan misalkan, atau misalkan koperasi A bekerjasama dengan koperasi B dalam hal segi misalkan bahan baku dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi dalam koperasi. Yang penting sama-sama menghasilkan manfaat untuk 2 koperasi tersebut. Di next. Nah. Lalu apa perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lain, misalkan seperti bank atau perseroan terbatas dan sebagainya? Ada beberapa hal yang bisa dilihat, beberapa aspek yang bisa dilihat antara perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Seperti aspek dalam keanggotaan dan kepemilikan. Kalau koperasi itu yang
balik lagi ke tadi, kayak prinsipnya sukarela dan terbuka. Siapa aja boleh gabung di koperasi. Tidak ada diskriminasi. Terus untuk badan usaha lain itu terbatas. Ya kamu punya modal ya, terus modalnya juga harus besar misalkan. Itu baru bisa keanggotaannya dan kepemilikannya di badan usaha lain. Terus dalam segi pengurusannya bagaimana antara koperasi dengan badan usaha lain? Kepengurusannya itu kalau untuk koperasi itu dipilih dan diangkat oleh rapat anggota. Jadi semua kekuasaan tertinggi itu dari rapat anggota, dari anggotanya sendiri. Nah, kalau badan usaha lain itu ditunjuk dan diangkat oleh manajer. Tujuan utamanya apa untuk koperasi versus badan usaha lain? Nah, untuk koperasi itu tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan kalau badan usaha lain itu mencari keuntungan. Nah, memang koperasi juga mencari keuntungan, tapi keuntungan itu tuh harus bisa mensejahterakan si anggotanya. Kalau badan usaha itu hanya untuk cari untung aja gitu. Terus dari modalnya gimana nih antara koperasi dan badan usaha lain? Koperasi itu dalam segi permodalannya itu berasal dari anggota. Jadi uang yang kita tabung, simpanan pokok yang kita tabung di koperasi itu sebagai modal dari si koperasi itu. Walaupun nantinya pada pelaksanaannya memang ada beberapa modal dari pihak ketiga seperti bank atau koperasi lain kerjasama antar koperasi gitu. Kalau badan usaha lain itu ya dari saham, saham. Jadi siapa pemegang saham tertinggi itu yang memiliki kekuasaannya. Nah, di koperasi itu untuk melayani anggota, karena ya tujuan awalnya tadi untuk anggota ya pasti untuk melayani anggota. Kalau badan usaha lain itu untuk menyesuaikan usahanya. Lalu pembagian keuntungannya, kalau koperasi itu tergantung pada besar kecilnya jasa partisipasi anggota. Kalau badan usaha lain itu tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Boleh di next. Nah, bagaimana koperasi sebagai sokong guru perekonomian rakyat? Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya, kayak yang tentang gerakan ekonomi rakyat. Menurut pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia itu disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam masa pembangunan sekarang ini, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, titik berat perhatian harus diletakkan pada pemerataan pembangunan, agar seluruh lapisan masyarakat mendapat bagian yang layak dari pendapatan nasional yang meningkat itu. Sehubung dengan itu, peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Jadi, ya perekonomian Indonesia itu sebagai usaha bersama dan koperasi itu membangun usaha, mencapai kesejahteraan untuk bersama, memiliki tujuan yang sama, dan semangat gotong royong itu bisa diimplementasikan dari koperasi itu sendiri. Boleh di next. Nah, lalu kedudukan anggota dari koperasi itu seperti apa? Kedudukan anggota dalam koperasi itu ada dual identity istilahnya, yaitu adalah anggota sebagai pemilik dan anggota juga sebagai pemilik dan sebagai anggota dan sebagai pengguna jasa. Maaf. Dengan prinsip identitas ganda tersebut menegaskan bahwa adanya keselarasan antara partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan. Jika salah satu tidak dilaksanakan, maka jalannya kegiatan koperasi akan pincang atau kehilangan manfaat bagi anggota juga menunda keberhasilan koperasi. Jadi kita sebagai anggota tidak hanya aja sebagai pengguna dari koperasi mendapatkan pelayanan terbaik dari koperasi, tapi kita juga jadi pemilik koperasi. Kita juga harus bisa bertanggung jawab atas suksesnya atau majunya sebuah koperasi. Kita juga harus ikut terlibat berkontribusi dalam koperasi tersebut. Bukan hanya kita harus menerima pelayanannya saja, tapi kita juga harus ikut gimana caranya si koperasi yang kita bangun ini, yang kita masuk ke dalam keanggotaannya ini bisa maju untuk ke depannya. Boleh di next. Nah, lalu partisipasi apa sih yang bisa kita lakukan kepada koperasi kalau kita sudah bergabung kepada koperasi? Yang pertama itu partisipasi dalam pengambil keputusan.
karena kekuasaan tertinggi dari anggota, otomatis pengambilan keputusan kita harus berpartisipasi dalam hal tersebut. Yang kedua, partisipasi dalam pengawasan jalannya kegiatan koperasi. Kita harus memang koperasi itu kan ada pengurusnya. Nah, tapi kita juga jangan menitik beratkan kepada mereka, tapi kita juga harus mengawasi kinerja mereka karena kita juga kan bagian pemilik dari koperasi tersebut. Makanya kita itu harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi tersebut. Jangan sampai tujuan yang kita bangun untuk si koperasi tersebut di luar jalurnya gitu. Yang ketiga, partisipasi dalam kontribusi modal. Otomatis ini yang kita bayar simpanan pokok, itu tuh kita harus berkontribusi dalam hal tersebut. Yang keempat, partisipasi dalam menanggung resiko. Karena kita juga karena membangun koperasi itu istilahnya kayak membangun usaha juga kan. Kita itu sebagai pemilik, membangun usaha, mencari keuntungan, mesejahterakan anggota. Nah, kita juga harus bisa harus mampu dalam menanggung resiko tersebut. Karena kan dalam menjalankan usaha ada untung rugi. Nah, kita itu harus bisa untuk menerima hal tersebut. Yang kelima, partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan. Ya, kita itu juga selain kita menanam modal dan sebagainya, kita juga harus mendapatkan manfaat dari pelayanan dari koperasi. Boleh di next. Nah, ini untuk lebih detailnya saya bandingkan antara di manfaat di koperasi sama di badan usaha lain. Mengapa kita harus berkoperasi? Yang pertama dalam segi menabung nih ya. Menabung di bank itu mendapat 2 keuntungan, 2:3 tuh sama manfaat yang didapat dari koperasi. Untuk menabung di bank apa sih manfaatnya? Yang pertama dapat bunga dan margin, jelas. Kita dapat bunga dalam margin yang setiap kita tabung di bank. Yang kedua, sebagai nasabah bank tetap susah dapat pinjaman dari bank. Kita walaupun sudah menjadi nasabah bank, tapi kan tetap dalam proses pengajuan pinjamannya tidak semudah itu. Untuk menabung di koperasi, nah satu dapat bunga dan margin sama kayak bank, dapat bunga, dapat margin. Yang kedua dapat SHU atas partisipasi tabungan. Kita juga dapat sisa hasil usaha dalam partisipasi tabungan yang kita setorkan ke koperasi. Yang ketiga, dana tabungan itu digunakan untuk usaha anggota yang ya istilahnya kayak menabung juga, sekaligus kita menanam modal juga di koperasi. Boleh di next. Nah, lalu dari segi belanja, kalau misalkan si koperasinya itu bergerak di bidang ya usaha seperti toko dan sebagainya, apa perbedaannya? Belanja di toko itu kita selain di toko modern ya, bukan di koperasi, itu yang pertama dapat barang dan produk jelas. Yang kedua, keuntungan jual barang dinikmati pemilik toko saja. Jadi kita sebagai pembeli tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sedangkan di koperasi itu yang pertama sudah kita dapat produk atau barang, kita juga tokonya milik kita sendiri, makin berkembang gitu kalau bertransaksi di koperasi. Yang ketiga, keuntungan jual barang dinikmati anggota melalui SHU partisipasi. Nah, kita juga bisa dapat SHU dari semakin banyak kita bertransaksi di koperasi, maka semakin besar juga atau semakin meningkatnya juga SHU yang kita dapat nantinya. Selain kita nanti dapat dari segi modal tadi, yang tabungan tadi kita dapat SHU, nanti juga dalam proses bertransaksi ini kita juga dapat SHU dari hal tersebut. Boleh di next. Nah, lalu pinjaman modalnya gimana antara di koperasi dan di bank? Kan di koperasi juga ada unit simpan pinjam, ada juga koperasi simpan pinjam. Untuk pinjaman modal di bank itu, yang pertama pasti dapat modal atau barang, yang kedua bunga margin yang dibayar dinikmati pemilik bank atau lembaga pembiayaan saja. Sedangkan kalau di koperasi itu kita dapat modal, usaha anggota makin berkembang karena ada pendampingan. Yang ketiga itu anggota dapat SHU atas bunga atau margin yang diberikan gitu. Jadi lebih banyak manfaat dari seperti yang poin-poin yang tadi saya sudah jelas sampaikan di awal. Pasti banyak keuntungan yang bisa didapat dari koperasi dibanding badan usaha lain. Boleh di next. Nah, lalu investasi di badan usaha PT misalkan
dengan investasi di koperasi gimana bedanya manfaatnya gitu. Yang pertama, untuk di badan usaha lain aja kita hanya dapat bagi hasil. Yang kedua, dapat dana yang diinvestasikan harus dalam jumlah besar. Jadi kita kalau punya uang kecil itu kemungkinan kecilnya susah untuk investasi di badan usaha PT atau badan usaha lain gitu. Sedangkan kalau di koperasi apa manfaatnya? Yang pertama dapat bagi hasil jelas, yang kedua dana yang diinvestasikan pada usaha anggota, yang ketiga anggota dapat SHU atas investasi yang disertakan, yang keempat dana yang diinvestasikan sesuai dengan kemampuan investor. Jadi kalau kita misalkan dengan membayar simpanan pokok Rp10.000 misalkan per bulan, kita itu sudah melakukan investasi di koperasi gitu. Jadi nggak usah yang banyak harus berapa puluh juta dan sebagainya untuk investasi, tapi investasi di koperasi itu ya banyak sekali manfaatnya. Boleh di next. Nah, lalu apa fungsi koperasi? Benarkah dapat menciptakan lapangan pekerjaan? Kan sesuai dengan Soko Perekonomian Rakyat, harusnya koperasi itu kan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, harus bisa membuka lapangan pekerja baru. Lalu apa yang dimaksud dengan hal ini? Boleh di next. Nah, koperasi dan UMKM ini sangat perlu dikembangkan karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang fondasi pembangunan di masa depan. Dari segi pendiriannya, sektor koperasi dan UMKM tidak memerlukan suatu prosedur dan birokrasi yang terlalu rumit seperti perusahaan besar. Maka sektor ini sudah bisa dijalankan, apalagi kalau ditunjang dengan skill yang tinggi, manajemen yang bagus, serta sarana promosi dan pemasaran yang tangguh. Maka sektor ini akan semakin menjanjikan keuntungan yang besar. Dengan kenyataan ini, maka seandainya di setiap RW ada satu koperasi yang memiliki tujuan ekonomi yang sama, maka hal ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kondisi yang demikian harus kita upayakan mengingat sektor formal tampaknya sudah tidak mampu atau semakin susah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, maksudnya di sini gimana? Misalkan tuh kayak tadi contoh yang ada di screen, misalkan aja di setiap satu RW itu ada sebuah koperasi. Misalkan di RW A itu sepakat mau bikin koperasi nih, misalkan koperasi mereka tentang pertanian. Jadi semua yang petani itu semuanya bergabung untuk membentuk sebuah koperasi. Misalkan di satu RW itu nggak usah banyak, harus gede, tapi minimal koperasi kecil gitu aja. Nah, nanti gimana keuntungannya? Misalkan dalam segi distributor, kalau misalkan ngedistributorin sendiri, misalkan belum punya channeling kemana-mana, akan sulit kan. Misalnya distributornya akan ke tempat ini aja. Tapi kalau kita misalnya bergabung dalam proses distribusi si beras misalkan, kita itu bakal jadi semakin luas karena kita itu tidak berdiri sendiri, tapi kita itu gotong royong bersama-sama gitu. Bayangkan di Indonesia itu ada berapa ratus, ada beratus, ada banyak sekali RT RW di Indonesia itu. Satu RW bisa membangun koperasi yang maju, itu otomatis bisa membuka peluang usaha untuk yang lain misalkan. Jadi masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan manfaat dari si koperasi tersebut. Boleh di next. Nah, lalu bagaimana peluang dan peran anak muda? Nah, anak muda itu harus menjadi pemain utama dalam koperasi. Kenapa? Karena minat generasi muda untuk aktif dalam dunia koperasi ini masih minim. Hal ini menyulitkan para pengurus koperasi yang rata-rata berusia lanjut dalam melakukan kaderisasi. Hal ini karena selama ini terbentuk citra koperasi buruk di kondisi kala ini, yang membuat generasi muda terutama itu nggak mau untuk berkooperasi. Upaya mengubah citra buruk ini emang nggak mudah, tapi harus terus dilakukan agar bisa menurunkan dari mindset dari anak-anak muda sekarang yang enggan untuk berkooperasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kebanyakan sekarang itu mindset dari anak-anak muda itu pasti kalau mendengar koperasi itu pasti cuma kayak ini mah isinya cuma misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang udah lanjut misalkan ya. Terus misalkan dari isi karyawannya juga misalkan kebanyakan tuh yang udah pensiun, sedangkan kan pensiun itu kerja kinerja membangun koperasi juga kan nggak akan maksimal. Kenapa di sini peran anak muda itu sangat
penting sekali. Karena ya koperasi itu perlu anak-anak muda seperti kita ini. Butuh ide-ide baru, butuh gagasan-gagasan baru untuk koperasi sendiri. Nah, dalam hal lain juga generasi muda itu harus bisa mengedukasi atau memberitahu kepada generasi anak muda yang lain bahwa koperasi itu sangat penting. Koperasi itu banyak sekali manfaatnya yang bisa dirasakan di Indonesia ini, terutama sebagai program pemerintah juga kan sebagai sokong perekonomian Indonesia. Jadi setidaknya kalau kita misalkan sudah menjadi anggota koperasi, setidaknya kita sudah menyumbangkan sedikit kontribusi kita kepada perekonomian Indonesia. Boleh di next? Apa manfaat kita ikut bergabung sebagai anggota di koperasi? Boleh di next? Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kayak perbandingan antara badan usaha lain dengan koperasi. Yang pasti pertama dapat SHU, memiliki wadah sebagai tempat berkembang, mendapat SHU tiap tahun, belajar berwirausaha karena kita tujuan yang sama, misalkan membangun sebuah usaha, pasti ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk wirausaha kita. Terus koperasi dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, jelas sesuai fungsinya, alternatif tempat menabung. Nah, selain di bank, kita juga bisa menabung di koperasi juga. Berkesempatan bergabung menjadi bagian kepengurusan staf yang dapat ditulis dalam CV sebagai soft skill. Nah, ini juga pengurus itu kan dibentuk dari anggota ya, jadi kita juga berkesempatan untuk jadi pengurus dari koperasi itu sendiri. Boleh di next? Nah, sebelumnya ada satu materi lagi yang sebenarnya nggak kemasukin di sini, yaitu tentang kenapa kan jelas-jelas tujuan Indonesia itu menginginkan tentang program bahwa koperasi itu sebagai soko perekonomian Indonesia. Lalu kenapa koperasi di Indonesia itu maksudnya masih dianggap kurang dibanding badan usaha lain, terus anak-anak mudanya banyak yang mindsetnya bahwa koperasi itu hal yang biasa. Kenapa di negara-negara lain, di negara maju, itu koperasi itu bisa maju gitu sih koperasinya. Padahal kan, terutama di negara kapitalis, itu kan bertolak belakang dengan identitas mereka kan. Nah, ini tuh ada salah satu penyebab yang bisa membuat hal tersebut. Kenapa di negara Indonesia itu sekarang koperasi itu banyak yang nggak aktif, banyak yang nggak berkembang. Itu salah satu karenanya adalah di negara maju, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan. Indonesia itu, program koperasi itu hanya dititikberatkan pada itu, membantu pemerintah dalam proses pembangunan perekonomian nasional. Jadi kesadaran dari anggotanya sendiri itu masih kurang. Jadi biasanya itu kalau kebanyakan ya, kalau ke koperasi itu pasti hanya untuk melakukan simpan pinjam. Sedangkan malahan cuma melakukan pinjaman saja. Tapi untuk nabung, mereka larinya kemana? Larinya itu ke bank. Mereka tuh cuma taunya cuma ya udah kalau mau gampang dapat pinjaman ya udah datang koperasi, tanpa mereka memikirkan bahwa itu koperasi itu banyak sekali manfaatnya gitu. Terus kalau sekarang orang cuma pinjemnya ke koperasi aja tanpa ada, maksudnya yang perbandingan antara orang yang pinjam sama yang melakukan investasi di koperasi itu sedikit, koperasi dapat dana dari mana? Jadi koperasi itu kontribusi dari anggotanya sendiri sangat penting gitu. Di negara maju itu peran pemerintahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kontribusi dari anggotanya. Jadi anggotanya itu sendiri karena memiliki tujuan yang sama, memiliki semangat koperasi yang sama, jadi si koperasinya bisa maju. Gitu. Paling itu aja sih dari yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita sharing aja. Saya kembalikan ke MC. Gimana? Baik, Kak Kiki, terima kasih banyak atas pemaparan materinya.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan dengan format izin bertanya terlebih dahulu, bisa melalui room chat atau raise hand terlebih dahulu. Maka untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Baik nih Kak, ada satu pertanyaan dari Merly. Izin bertanya Kak, apa cara atau strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global? Terima kasih Kak, boleh langsung dijawab terlebih dahulu. Oke, gimana caranya koperasi dalam persaingan global? Nah, ini tuh ya jelas-jelas balik lagi ke dari anggotanya ya, harus memiliki tujuan yang samanya dulu nih, disamain dulu sebenarnya tujuan dari si setiap anggotanya itu sendiri. Nah, terus gimana dalam persaingan global kan sekarang si koperasi itu harus bisa mengikuti si era globalisasi ini gitu. Jadi kayak misalkan harus adanya digitalisasi koperasi misalkan dalam proses misalkan kalau simpanan sukarela, simpanan pokok dan sebagainya itu bisa dilakukan secara melalui internet dan sebagainya, itu harus bisa dilakukan dari si koperasi sendiri. Terus masalah usaha itu tuh nggak ini nih ya, balik lagi ke yang tadi, kenapa di negara maju lebih berkembang daripada negara Indonesia. Negara Indonesia itu terlalu intervensinya ke koperasi itu tinggi gitu dibanding negara lain. Apa dampaknya? Dampaknya jadi koperasi di Indonesia sendiri itu menurut saya itu kurang bisa untuk berdiri sendiri. Jadi dia tuh nggak bisa karena terlalu banyak backingan dari pemerintah, misalkan masalah modal dan sebagainya. Jadi tuh dia nggak bisa bersaing sama, jangankan untuk pasar luar dulu ya, untuk kayak misalkan badan usaha lain kayak BUMN dan sebagainya itu masih kurang dalam si koperasi gitu. Dalam segi sumber daya manusianya juga sepertinya koperasi itu harus ditingkatkan agar dapat bersaing di era globalisasi ini. Jadi ya itu peran anak muda sekarang nih yang harus benar di ini buat jadi ngebangun koperasi di Indonesia. Baik, terima kasih Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk saudara Mary, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Nah Kak, ini ada yang izin bertanya lagi. Assalamualaikum Kak, nama saya Kikin Hidayatullah dari kelompok Al-Ghazali, izin bertanya. Koperasi memiliki banyak manfaat, namun masih sedikit peminat terutama di kalangan anak muda. Nah, bagaimana cara kita agar dapat menarik minat masyarakat dan anak muda selaku penerus bangsa agar dapat aktif di koperasi? Bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Mangga Kak untuk dijawab. Koperasi itu tadi banyak sekali manfaatnya, tapi orang-orang tuh banyak yang mengira belum bisa merasakan dari manfaat si koperasi ini. Iya, tadi kayak mindset dari anak muda sendiri. Kenapa anak muda sekarang enggan untuk berkoperasi? Karena mindset dari awalnya, mindset dari si koperasi sendiri itu sudah terkesan di bawah dari badan usaha lain. Terus koperasi itu ya balik lagi ke tadi, koperasi itu hanya dikenal sebagai simpan pinjamnya aja. Pasti sebagian teman-teman di luar sana pasti ternyata koperasi itu pasti dalam unit simpan pinjam. Sebenarnya koperasi itu banyak sekali, ada
Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumen, ada koperasi simpan pinjam, bahkan susu yang produksi susu KPBS juga itu merupakan hasil dari sebuah koperasi. Tapi banyak sekali orang yang nggak tahu bahwa KPBS itu adalah hasil dari sebuah koperasi gitu. Jadi gimana cara ngedukasi anak-anak muda sekarang? Jangankan anak-anak muda deh, teman-teman sekitar kita aja di sekitar gitu yang dekat sama kita, yaitu kita tunjukin aja manfaat tentang si koperasi sendiri. Jadi kita bukan hanya tentang nabung, tapi kita juga ikut dalam kontribusi yang lain gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini jawabannya udah cukup jelas ya. Untuk saudara Kikin gimana? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ini sebelumnya saya izin off-cam terlebih dahulu ya, karena akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ali Putra Nurfalah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apa saja syarat dan ketentuan mendirikan koperasi yang maju? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Kak. Oke. Untuk mendirikan koperasi itu sudah diatur di undang-undang. Kalau menurut kan undang-undang itu berubah ya dari Cipta Kerja. Saya belum lagi membaca tentang UU terbaru, tapi kalau tidak salah untuk mendirikan koperasi itu yang pertama itu kumpulan orang yang minimal itu dari 20 orang memiliki tujuan yang sama untuk mendirikan koperasi. Nanti mengajukan mengumpulkan modalnya itu sesuai kesepakatan, nanti dibentuk pengurus dan sebagainya. Nanti untuk pengajuan badan hukumnya itu mengajukannya nanti ke notaris, dibantu sama notaris gitu. Tapi kalau nggak salah itu tuh ada perubahan di undang-undang terbaru. Kalau nggak salah nggak 20 orang lagi, kalau nggak salah di bawah 20 juga sudah bisa mendirikan koperasi. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk penanya, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak ya. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fatria Prayusniar. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kendala apa saja yang terjadi di dalam koperasi pada saat pandemi seperti ini? Terima kasih Kak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaannya, apa saja kendala yang dialami sama koperasi? Yang pertama itu untuk koperasi di ini aja ya, yang saya tahu di lingkungan sekitar sini. Yang pertama pasti dalam segi modal. Dalam apalagi misalkan kalau KKBI Kopin itu kan anggotanya dari mahasiswa ya, berarti otomatis ada hambatan dalam proses pembayaran simpanan wajib, terutama untuk daerah-daerah yang sudah pulang kampung ke rumah. Itu dalam kesulitan dalam proses pemodalan tersebut. Terus yang kedua dalam proses transaksinya juga sulit yang dihadapi dalam sekarang tuh, karena kan anak-anak sekarang pada di luar kan, jadi untuk bertransaksi di lingkungan kampus juga itu berpengaruh, jadi adanya penurunan dalam usaha dari koperasi tersebut. Terus dalam unit simpan pinjam juga untuk beberapa koperasi itu banyak yang mulai nggak aktif karena banyak kredit macet. Karena kan pandemi ini bukan hanya masalah tentang kesehatan aja, tapi masalah tentang ekonomi. Jadi banyak juga yang kena PHK, banyak juga yang
penghasilannya dipotong 50% dan sebagainya, otomatis dalam koperasi khususnya yang simpan pinjam ini dalam proses pandemi ini banyak terjadi kredit macet dalam proses simpan pinjam tersebut. Makanya kenapa sekarang itu banyak koperasi yang nggak aktif, karena mungkin dalam segi pemodalannya mereka udah pernah kehambat. Yang kedua, dalam proses pemasukannya tadi yang dari kredit tadi mereka juga mengalami penghambatan dari segi uang angsuran yang mereka bayar gitu. Baik, terima kasih Kak Kiki atas jawabannya. Mungkin apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau bagaimana teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh bisa melalui room chat atau raise hand terlebih dahulu. Baik, sambil nunggu, mungkin dari Kak Kiki masih ada yang ingin disampaikan barangkali? Paling mau menyampaikan aja, kan KKBI Kopin sedang ini tentang anggota baru kan. Nah, teman-teman buat yang mau jadi anggota KKBI Kopin, terutama buat mahasiswa baru nih yang belum jadi anggota KKBI Kopin, kami sudah menyediakan file form dari MAC sendiri untuk yang kalau misalkan teman-teman daerah Jatinangor bisa langsung datang aja ke USP 4, itu tuh dekat Ampera, di situ teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan yang jauh itu bisa mengisi formulir yang kita sediakan, nanti teman-teman bisa lihat di Instagram kita di Member Activity Center atau di KKB-nya juga, teman-teman bisa lihat. Kalau mau yang tanya-tanya dulu, misalkan gimana prosesnya, uang lebih detailnya tentang proses investasinya, harus bayar berapa untuk pendaftaran pertama, teman-teman bisa DM kita juga di Instagram kita atau di Instagram KKB. Insya Allah nanti akan dibalas sama kita, direspon sama kita tentang proses pendaftaran dari anggota KKB Kopin sendiri. Baik, nah boleh nih buat teman-teman semua yang mau ikutan MAC, boleh langsung daftar aja ya. Infonya bisa lihat di Instagram ya Kak ya, di Instagram MAC-nya. Baik, dari teman-teman, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin untuk pertanyaan dicukupkan saja. Terima kasih kepada Kak Kiki yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuan barunya untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa bermanfaat dan bisa kita amalkan kembali di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu nih, dan kepada Kak Kiki, terima kasih dan diperbolehkan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin live ya. Ya, Ya, terima Kak. kasih Kak. Banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Nah, gimana teman-teman, masih semangat? Masih, Kak. Masih ya? Masih, Kak. Masih. Oke, nah teman-teman kita akan ice breaking. Nah, kali ini
ice breakingnya ada satu games, dan ini tuh biar teman-teman lebih semangat lagi. Nah, nama gamesnya, teman ada yang tahu? Belum tahu? Oke, jadi teka-teki celoteh ini seperti teka-teki biasa dan ini memerlukan apa ya? Emang harus konsentrasi juga ya buat teman-teman gitu supaya jawabannya tepat ya. Nah, ini ada soal pertama kita coba ya. Nah, teman-teman sebelumnya tahu kerbau nggak? Tahu. Tahu. Nah, pasti tahu sih ya. Masa enggak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu pasti bisa jawab sih ya ini. Nah, oke, jadi kerbau adalah binatang yang memiliki titik-titik. Ini aku kasih clue ada 6 huruf. Huruf pertamanya huruf H. Oke, teman-teman bisa jawab. Boleh dipikirin dulu apa jawabannya. Ini mau tanya ke Ali Putra. Udah tahu belum jawabannya apa? Belum, Kak. Belum. Coba kakak-kakak panitianya. Ada yang tahu? Izin menjawab dong, Teh. Oh, boleh. Ini Kak Dea. Boleh. Jawabannya apa, Kak? Biasanya kan teka-teki calontong menyimpang gitu ya. Tapi nggak bisa mikir yang menyimpang-nyimpang. Kayaknya jawabannya yang bener aja deh, tanduk kayaknya. Tanduk. Oke. Tanduk. Boleh. Tanduk ya. Kalau yang lainnya? Tindik. Menyimpang kan, Kak? Ya jawaban dari teman-teman aja. Oke, pertanyaannya diulang ya. Kerbau adalah binatang yang memiliki... Tadi ada Hidung. yang jawab. Apa? Saya, Kak. Apa coba Instruksi jawabannya? Siap. Hidung, Kak. Hidung. Boleh. Ya, terus? Ada jawaban lagi dari teman-teman? Huruf awalnya H, ada 6 huruf. Mau izin menjawab boleh, Kak? Boleh, Kak. Panitia boleh ya? Boleh. Tadi apa pertanyaannya? Ki. Huruf depannya H. Ya. Oh, kerbau adalah binatang yang memiliki huruf K. Ya, tepuk tangan buat Karamdan. Jawabannya betul. Karamdan sangat-sangat kenal sama kerbau ya. Oke, karena pertanyaan pertama udah kejawab sama Karamdan, boleh kita coba lagi ya. Oke, soal kedua. Teman-teman tahu kan ya buah-buahan ada apa aja? Kayak ada apel, pepaya, semangka, dan masih banyak lagi gitu. Nah, pertanyaannya, buah-buahan yang ditumbuk lalu diberi bumbu pedas menjadi... Oke, untuk clue-nya huruf awalnya R, ada 5 huruf. Izin menjawab boleh gak? Boleh. Ini adik-adiknya mana nih? Dari adiknya. Oke, boleh Kak Riki, jawabannya apa? Jawabannya ya rusak.
Yeay. Betul. Kayaknya Kariko udah terbiasa ya sama lontong ini. Ini adik-adiknya mana nih? Coba kita ya. Masih belum paham. Masih belum paham. Ya, jadi ini teka-teki calontong. Jadi teka-teki itu tuh emang teka-teki yang menyimpang gitu. Ya, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan ketiga. Tapi ini yang jawab dari adik-adik dulu ya. Kakak panitianya diam dulu. Oke, untuk yang ketiga. Pesawat tahu kan ya, pesawat? Tahu ya. Nah, pesawat bisa terbang karena huruf awalnya D. Izin menjawab Kak. Boleh. Karena di udara. Oke, jawaban Kikin dari karena di udara. Yang lain coba. Adik-adik yang lain. RCD. Ya, suaranya mohon maaf tidak terdengar. Cara punya sayap. Karena punya sayap boleh. Mungkin ada yang lain teman-teman? Belum ada yang pas nih jawabannya. Kasih clue-nya dong, Kak. Untuk clue-nya huruf awalnya huruf D dan ada 7 huruf. Oke, pertanyaannya diulang ya. Untuk pertanyaannya, pesawat bisa terbang karena jadi ada yang bilang di udara ya. Terus apa lagi nih? Ayo, ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Kak. Boleh. Karena di udara. Karena di udara tadi ada yang jawab. Belum tepat. Kak izin menjawab. Boleh. Karena di atas. Kurang tepat. Oke, aku langsung kasih tahu aja ya jawabannya. Nah, pesawat bisa terbang karena dibantu. Soalnya kan kalau misalkan nggak dibantu, pesawat nggak akan bisa terbang. Bener nggak? Betul ya. Benar, Kak, benar, Kak. Nah, teman-teman, karena waktunya udah hampir habis, untuk game sekali ini mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha berpikir dan menjawab. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita ada games lagi ya. Pokoknya buat teman-teman harus bisa jawab ya. Dan selanjutnya bakalan ada sedikit tugas juga. Nggak apa-apa ya, karena biar teman-teman di rumah juga agak produktif. Nah, untuk tugasnya nanti akan disampaikan oleh pembimbing masing-masing, dan kalau masih ada yang kurang paham perihal tugasnya, teman-teman boleh langsung tanya ke pembimbingnya masing-masing, dan
ataupun bisa lihat di Instagramnya LDKM Hima Ekshare ya. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati dengan lancar. Terima kasih banyak waktu dan sudah konsentrasi dengan baik walau hanya melalui Zoom meeting gitu ya. Kami harap teman-teman semua masih selalu semangat sampai nanti di penghujung kegiatan. Sebelumnya boleh ya dites semangatnya lagi sebelum berakhirnya acara. Oke. Kalau masih ingat kan ya tagline-nya? Oke, kita tes semangatnya ya. LDKM 2021. Langkah awal terima kasih. Saya Selmi selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua semangat ya. Ya, makasih Kak. Makasih.